Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung kembali di video saya, di channel saya maksudnya. Di dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang model komputasi. Nah, ini meneruskan aja yang kemarin ya. Yang pertama, model komputasi yang pertama ini tentang tentang pengertian komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Seperti itu. Nah, data input di sini adalah sebuah masukan yang berasal dari luar sistem, dari lingkungan yang luar sistem. Jadi, datanya itu diperoleh dari misalnya kita sebagai user pengguna suatu katakanlah handphone. Kita membuat suatu perintah untuk diproses oleh si alat yang bernama handphone tersebut ya. Perintahnya bisa apa? Bisa kita mengetik nomor handphone, bisa kita mengetik WA, atau misalnya main game. Itu kan ada perintah. Kalau misalnya si handphonenya kita letakkan begitu saja, tidak ada perintah apapun, tidak ada data input apapun yang diterima dari si user ya. Jadi data inputnya itu harus ada sebagai masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Nah, selanjutnya, komputasi ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang berpadu dengan ilmu matematika. Jadi, secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik, sehingga penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Selanjutnya, pengertian komputasi modern. Komputasi modern ini adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori ya. Jadi itu adalah pengertiannya. Makna memori di sini nih, memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena itu, pada saat ini kita melakukan komputasi menggunakan komputer, maka bisa dikatakan, komputer merupakan sebuah komputasi modern. Jadi komputer itu adalah bagian dari komputasi modern. Ya, bukan hanya komputer, tapi juga ada handphone, tab, laptop, dan lain-lain. Dalam kinerjanya, komputasi modern pertama kali ini digagasi oleh John von Neumann ya pada 1903 sampai 1957 beliau wafatnya. Beliau adalah ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar komputer modern. Ya, von Neumann ini juga memberikan sumbangsinya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir. Dia orang pinter lah, dan tentunya ilmu komputer juga yang disalurkan melalui karya-karyanya. Beliau juga merupakan salah satu ilmuwan yang terkait dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia Kedua ya. Nah, katanya saking pinternya dia bisa melakukan pembagian 8 digit di dalam kepalanya. Jadi 8 digit itu 10 jutaan ya. 10 juta dibagi 0 sama dengan 0 kayak gitu lah. Atau tak terhingga, atau saya lupa lah. Atau yang gampang aja, 8 juta dibagi 1 sama dengan 8 juta. Nah, itu pasti benar. Oke. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada, dan perhitungannya dilakukan meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah akurasi ya, ketepatan data yang diproses. Yang kedua kecepatan, satuannya itu hertz. Problem, volume yang besar. Modeling, kompleksitas. Nah, selanjutnya jenis
jenis komputasi modern. Nah, yang pertama ada komputasi mobile bergerak, komputasi grid, komputasi cloud. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah perbedaan mendasar ada komputasi mobile, komputasi grid, dan komputasi cloud. Nah, ada beberapa perbedaannya antara lain sebagai berikut. Ini ada faktor pembedanya yaitu teknologi. Teknologinya, komputasi mobil menggunakan teknologi komputer yang bekerja seperti handphone. Sedangkan, nih, di sini tidak di sorry, tidak sengaja tidak ditulis biar kalian mendengarkan juga. Sedangkan komputer banyak digunakan pada komputasi grid dan cloud. Ya, sedangkan komputer banyak digunakan pada komputasi grid dan cloud. Kalau komputasi mobil mah yang digunakannya cuma teknologinya aja, teknologi komputer, bukan komputernya. Sedangkan kalau grid dan cloud, komputernya yang digunakan. Ya, komputernya. Sudah barang tentu teknologinya juga dipakai. Jadi teknologi berikut komputernya. Kalau misalnya komputasi cloud dan grid. Biaya yang digunakan komputasi mobile lebih mahal dibanding dengan komputasi grid and cloud. Seperti itu. Yang nomor 3, portabilitas komputasi mobil tidak membutuhkan tempat. Nah, kalau namanya mobile itu kan bergerak, jadi bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan grid dan cloud membutuhkan tempat yang khusus. Kalau komputer kan masa kalian bawa komputer gitu kemana-mana, ya. Ya, kalau misalnya, Pak, kalau laptop masuknya kemana? Masuknya ke teknologi yang paling bisa dibawa yaitu teknologi komputasi mobile gitu. Sedangkan proses komputasi mobile sangat tergantung pada kemampuan pengguna secara personal. Ya, kalau kan banyak nih, seperti Bapak saja. Maaf, seperti saya aja yang belum terlalu bisa menggunakan handphone, ya. Contohnya anak-anak kalian kan banyak yang sudah bisa udah edit video gitu kan di TikTok. Kan tiap orang berbeda-beda, tiap personal berbeda-beda kemampuannya, ya. Tergantung kesenangannya masing-masing gitu ya. Nah, ini sengaja dikurangi lagi. Proses komputasi grid tergantung user dalam mendapatkan sester. Kalau grid, usernya usernya harus pinter dalam mendapatkan server, ya. Kalau komputasi cloud, prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya, ya. Pak, kan komputasi mobil juga butuh internet, ya itu mah. Tapi kan banyak juga aplikasi-aplikasi yang tanpa tanpa internet, maaf, yang bisa digunakan di handphone, misalnya kalkulator. Kalau cloud computing wajib ada internetnya. Selanjutnya, mobile computing. Nah, mobile computing ini merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa-bawa atau berpindah tempat. Nah, ya. Nah, contohnya ini ada GPS. Ada yang tahu GPS apa? Nah, ada tahu smartphone apa? Masa sih nggak tahu smartphone kayak apa? Kalian suka pegang-pegang ya. Kalau GPS itu penanda tempat ya, tempat. Kalau misalnya biasanya dulu kalau mobil bagus dahulu, apalagi keluaran Eropa, itu ada GPS-nya di mobilnya. Kalau misalnya kita mau kemana-mana, tinggal ditanya saja. Misalnya cari tempat ke alamat misalnya pergi ke SMP 5 dari rumah. Nah, nanti si GPS-nya
memberitahu alamat-alamatnya, jalan-jalannya kemana-mananya. Sekarang ada di mana? Ada di handphone juga ada. PDA, Personal Digital Assistant. Nah, ya itu zaman dulu itu ada yang namanya PDA, yaitu tempat kita sebuah alat elektronik yang berbasis komputer, bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana, yang di dalamnya itu ada banyak digunakan untuk pengorganisir pribadi, kayak kalkulator, jam, waktu, nah email, dan itu ada di mana sekarang? Ada di smartphone, di handphone ya. Selanjutnya ada wearable komputer. Wearable itu bukan komputer ya, maaf. Itu ada komputer, tipe lagi. Wearable komputer ini adalah yang dipakaikan ke dalam tubuh manusia. Contoh, kalau yang lari-lari nih suka pakai jam tangan, jam tangannya kayak detak jantung, kayak nanon. Nah, itu masuk ke wearable komputer. Nah, selanjutnya ada laptop, masa sih nggak tahu laptop. Nah, nih, setelah itu ada kelebihan dan kekurangan mobil computing. Kelebihannya, kita bahas kelebihannya dulu. Extreme personalization. Mobil computing telah menjadi barang yang sangat penting bagi orang. Nah, hal ini dimuatkan dengan kalimat ponsel di antara dompet dan kunci motor, yang berarti ponsel termasuk mobil komputer sama pentingnya dengan dompet dan kunci motor. Karena pentingnya itu, mobil komputer kerap dipakai menyimpan segala informasi pribadi. Nah, kalian juga kan handphonenya itu gus dikuncina, pakai sandinya suka aneh-aneh ya. Itu menandakan bahwa si handphonenya ini atau smartphone-nya ini sangat-sangat penting sekali buat kalian ya. Selanjutnya, pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, yaitu jalan-jalan kalian kemana-mana bisa akses nonton Netflix lah sekarang. Kalau misalnya mau nonton, kalau dulu, zaman dulu itu orang tua kalian kalau mau nonton film tersanjung harus nungguin jam 7 di rumah, tara kemana-mana, tara jalan-jalan. Sekarang mah kalau kalian misalnya malam minggu pengen jalan-jalan sama temen atau ngadulag ya, bisa sambil nonton tersanjung pakai streaming ya. Selanjutnya, kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain ya. Ini jelas lah, mobil komputer dapat memanfaatkan teknologi lain demi kemudahan sang pemakai ya, karena teknologi terus-terusan berkembang. Yang selanjutnya, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Ya, kalau misalnya kita jalan-jalan misalnya ke tempat terpencil, kalau misalnya kalau pakai grid kan, kita masa sih bawa-bawa komputer terus kalau misalnya mau ngakses internet, kabelnya juga nggak ada gitu, boro-boro kabel. Tempat-tempat terpencil kan di Indonesia sangat banyak ya, daerah-daerah kayak gunung gitu, di kaki gunung ya, yang tentunya masih ada sinyal, masih bisa dipakai mobil computing. Kalau pakai komputer susah, soalnya nggak ada kabel misalnya dari IndiHome-nya, belum nyampe ke sana. Nah, ini ada kelemahan. Yang pertama, kurangnya bandwidth ya. Akses internet pada peralatan umumnya lebih lambat dibanding dengan koneksi kabel ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ya, kalau misalnya lagi sama gurunya di ruang lab komputernya masing-masing, terus kalian pakai wifi sama yang temennya yang menggunakan kabel, laptopnya yang menggunakan kabel, pasti jamin kecepatan kene yang menggunakan kabel, karena bandwidth-nya pasti lebih tinggi ya yang menggunakan kabel. Yang pakai nirkabel itu, yang wireless itu, ada yang namanya penggunaan bandwidth-nya memiliki yang rentang yang terbatas. Konsumsi tenaga, ketika generator portable tidak tersedia, mobil computing harus bergantung sepenuhnya pada daya baterai. Ya, ini kita masih menggunakan baterai ya. Jadi kalau misalnya tidak ada padam listrik ya, itu salah satu kekurangannya, padahal sama semuanya juga ya.
tapi ini dimasukkan ke sini kelemahannya. Gangguan, nah ini yang paling parah, gangguan transmisi karena nirkabel ya. Faktor-faktor cuaca sangat mempengaruhi. Contoh, kalian yang suka main Mobile Legend, kalau misalnya malam-malam itu biasanya suka enak gitu pakai, kalau misalnya cuacanya bagus. Kalau misalnya hujan geluduk, pakai amak-amakan kita mah main Mobile Legend ya. Apalagi di tempat-tempat tertentu yang misalnya di terowongan, itu udah kemungkinan nggak ada sinyal gitu ya. Nah ini yang banyak terjadi, potensinya terjadi kecelakaan karena kita bisa menggunakannya di mana saja. Sekarang kan banyak yang pakai handphone di jalan, pakai motor, pakai mobil gitu, yang mengakibatkan potensi terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Nah, ini juga sebenarnya ada satu lagi nih kelemahannya, yaitu antar muka pengguna dengan alat. Yaitu maksudnya layar keyboardnya cenderung kecil ya, biasanya sangat kecil kayak handphonenya pada kecil-kecil. Kalau sekarang kan sudah mulai ada tab ya, beda dengan komputer yang ada keyboardnya gede, gampang enakin, layarnya juga bisa gede ya. Sekarang grid computing ya, sekarang kita kembali ke grid computing. Kompetensi grid ini adalah menggunakan komputer yang terpisah secara geografis, didistribusikan dan terhubung oleh jaringan untuk masalah komputasi skala yang besar, seperti itu. Nah, implikasinya yang pertama itu ada big science. Big science ini biasanya si grid computing ini biasanya digunakan untuk big science. Big science ini adalah membantu proyek laboratorium yang disponsori pemerintah. Kalau di Amerika itu ada namanya DESA. Kalau di Indonesia apa ya? Ya mungkin kalian bisa googling ya, Bapak belum googling, saya belum googling. Yang kedua adalah Computer Aided Drug Discovery, CADD. Komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat, misalnya Molecular Modeling Laboratory MML dari Universitas of North Carolina di UNC, itu di Amerika ya. Jadi grid computing ini bisa digunakan untuk membuat penemuan obat. Kan kalau penemuan obat ini terpisah-pisah jaraknya ya, mungkin dan jadi si para penemu obat ini bisa sharing ilmu. Selanjutnya ada e-learning juga yang biasanya kita gunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan. Biasanya kita kayak sekarang lagi musim pandemi begini, kalian kan pada belajar di rumah menggunakan salah satu aplikasi yang disebut Ruang Guru misalnya, atau rumah belajar dan lain-lain lah. Itu implikasinya grid computing ini bisa digunakan untuk seperti itu. Medical image itu adalah penggunaan data yang menyimpan medical image, hal yang paling mudah dilihat di Edemon Project. Jadi penggunaan datanya bisa penggunaan data dan komputasi gridnya untuk menyimpan medical image bisa digunakan ya. Microsoft Design, microprocessor design ya, membantu mengurangi penggunaan microprocessor design cycle serta memudahkan design center untuk membagi resource secara efisien. Nah, ya ini kalian bisa baca-bacalah. Scientific simulation berguna untuk melakukan simulasi proses yang kompleks di bidang fisika, kimia, dan biologi. Visualization berfungsi untuk membantu proses visualisasi perhitungan yang rumit. Nah, ini ada konsep dasar. Sumber dayanya dikelola secara lokal ya. Jadi sumber dayanya ada di satu tempat
dan dikendalikan oleh secara lokal. Kan butuh tempatnya ya, tadi yang berbeda dengan yang mobile mah bisa di mana saja, kalau ini harus secara lokal. Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda, mencakup sumber daya, storage, penyimpanan. Jadi satu grid yang satu dengan yang grid yang lain itu mungkin kebijakannya berbeda, mekanisme berbeda. Karena penyimpanannya, kalau misalnya storage itu penyimpanan, kalau misalnya di sini di lab A misalnya storage-nya lebih besar, berarti data-data yang dipunyai juga lebih besar. Sifat alami dinamis ya. Sumber daya dan pengguna dapat sering berubah ya. Jadi tidak hanya kalau mobile mah biasanya untuk individu, kalau yang ini biasanya digunakan untuk beberapa orang atau lebih ya, oleh banyak orang. Lingkungan kolaboratif bagi community. Keuntungan pengguna grid adalah teknologi grid mampu menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk memiliki sistem informasi dan teknologi yang canggih. Pertama itu. Yang kedua, kemampuan teknologi tersebut untuk mendukung kinerja perusahaan. Teknologi grid computing membuka peluang bagi adanya kerjasama lintas organisasi. Misalnya kita memakai satu teknologi grid yang sama. Misalnya saya perusahaan mobil A bisa bekerjasama dengan perusahaan yang lain yang menggunakan metode atau komputasi grid yang sama, seperti itu. Kekurangannya adalah hambatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, terlalu manajemen karena membutuhkan sebuah ruangan atau sebuah fasilitas yang cukup besar, biasa terlalu birokratis lah. Terlalu birokratis. Birokratis itu apa ya? Terlalu banyak bertele-tele gitu ya. Kalau akan dilakukan di sini, masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten karena teknologinya masih sangat rumit. Masih sedikit sumber daya manusia yang mengerti tentang grid computing ini. Yang selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan yang mencukupi teknisi IT maupun user non-teknisi ya, seperti itu. Selanjutnya ada cloud computing. Ini merupakan gaya komputasi yang terukur, dinamis, dan sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan internet. Sudah lebih dari 20 menit. Biasanya kalian kalau mendengarkan seseorang yang mengoceh lebih dari 20 menit suka tunduh ya, apalagi untuk beberapa orang 5 menit aja mendengarkan sudah tunduh. Oleh karena itu kita potong saja sampai sini ya. Jadi bersambung di part 3 nanti ya. Semoga aja ada part 3-nya nanti ya. Jadi kita bisa bersua lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, tolong di subscribe ya, di like. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.